Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di channel Mantri Dori. Untuk video kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian, khususnya bagi para tenaga medis, untuk mengikuti seminar yang akan saya upload. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti live-nya tadi pagi, bisa Anda tonton di sini karena informasi ini menurut saya sangat berguna sekali buat kita semua, karena target pemerintah di 2020 ini, di akhir 2020 ini, alat yang berbau merkuri, alat medis maksud saya, yang berbau merkuri itu harus ditiadakan atau diserahkan ke pihak berwenang. Jadi diharapkan dari fasilitas kesehatan baik puskesmas, klinik maupun rumah sakit itu diharapkan tidak ada atau sudah tidak menyediakan alat kesehatan yang berbahan merkuri. Pada seminar kali ini pemateri dari Direktorat Kesehatan Lingkungan dan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat yang akan memberikan informasi kepada kita semua sebagai tenaga medis. Jadi untuk itu kalian simak, kalian tonton, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang, memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Selamat menonton. Pagi ini sudah hadir 1.000 orang lebih di Zoom ini, dan di YouTube juga sudah hadir sekitar 300-an orang, masih bertambah terus. Mudah-mudahan ya, saya lihat sepertinya sosialisasi ini menarik ya, karena pagi-pagi sudah penuh dan antri di YouTube dan di Zoom. Dan memang Bapak Ibu sekalian, Pak Direktur, kami laporkan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi sebanyak mungkin kepada provinsi dan kabupaten kota, dan khususnya kepada Fasiankes tentang bagaimana percepatan penghapusan alat kesehatan bermerkuri di fasilitas pelayanan kesehatan, dan rencana untuk pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah dan Fasiankes yang telah melaksanakan penghapusan alat kesehatan bermerkuri 100% di Fasiankes, dan tentu 100% di setiap pemerintah daerah, sebagai perwujudan dari amanat Perpres 21/2019 tentang rencana aksi pengurangan dan penghapusan merkuri. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sektor kesehatan diamanahkan, ditugaskan untuk melaksanakan penghapusan alat kesehatan bermerkuri 100% pada Desember 2020. Dan sosialisasi ini kami selenggarakan dalam upaya percepatan untuk penghapusan alkes bermerkuri di Fasiankes, dan sebagai reward bagi Fasiankes yang telah melaksanakan penghapusan alkes bermerkuri, dan reward bagi pemerintah daerah yang seluruh Fasiankesnya telah melaksanakan penghapusan alkes bermerkuri. Dan sosialisasi ini memang adalah sosialisasi yang pertama, dan surat resmi kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota juga sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Namun untuk memperjelas, kami mengadakan sosialisasi ini supaya Bapak Ibu yang hadir nanti bisa berdiskusi dengan narasumber bagaimana upaya percepatan dan langkah-langkah yang akan dilakukan, serta mekanisme dalam pemberian penghargaan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan saya tidak memberikan arahan Pak Direktur karena ini ada hanya pengantar. Nanti Pak Direktur nanti mewakili Bu Dirjen, Pak Direktur yang akan mewakili Bu Dirjen untuk memberikan arahan setelah sesi panel ini. Dan mohon perkenan Pak Direktur untuk memberikan materi terlebih dahulu Pak Direktur, dan mungkin ada tentu arahan bagi kami dan bagi Fasiankes dan provinsi dan kabupaten kota yang sudah hadir pada sosialisasi pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin saya kembalikan ke moderator atau Pak Direktur. Silakan Pak Direktur. Baik. Terima kasih Bu Yersi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati dan banggakan, Bapak Ibu di seluruh penjuru tanah air. Kemudian juga tentunya Bapak Ibu pejabat dan staf dari Direktorat Kesehatan Lingkungan Ditjenkesmas Kementerian Kesehatan RI. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, agar karena kita diberikan kesehatan, ya, sehingga kita bisa bekerja dengan optimal, dan tentunya kita berharap rahmat dan kesehatan senantiasa diberikan kepada kita semua. Pada sesi ini, ya, saya akan menyampaikan paparan dengan judul Peran dan Tanggung Jawab Pasienkes dalam Percepatan Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri. Ya. Semoga Bapak Ibu semua jelas melihat slide saya. Bu Jelsi, bisa dilihat slide saya ini? Ya, jelas Pak. Oke, baik. Bapak Ibu yang kami hormati, ya. Saya mulai dengan evaluasi dari jumlah rumah sakit yang masih memiliki termometer bermerkuri. Ya. Sumber ini kami peroleh dari aplikasi sarana prasarana alat kesehatan, ya, pada akhir Agustus tahun 2020. Aplikasi ini, aplikasi ASPAK, tentunya saya berharap Bapak Ibu sudah sangat familiar karena ini sangat digunakan untuk memantau ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan di seluruh Pasienkes, tidak hanya rumah sakit, puskesmas, tetapi tentunya seluruh Pasienkes yang ada di Indonesia. Ya. Dan aplikasi ini juga kami gunakan di Kementerian Kesehatan ketika proses perencanaan. Nah, dari aplikasi ini kita bisa melihat jumlah rumah sakit ini yang memiliki termometer air raksa. Namun tentunya kami berharap bahwa ini secara terus-menerus sampai dengan akhir tahun 2020, ini nanti kelihatannya harusnya tidak ada lagi. Ya. Nah, tolong bantuan nanti dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk betul-betul memantau data detail per kabupaten kota dari ini ada sebenarnya pada kami. Hanya kami tampilkan yang lingkup provinsinya saja. Bisa kita lihat di sini. Jawa Timur masih ada 119 rumah sakit yang memiliki tensimeter air raksa. Memang agak tinggi kelihatan karena jumlah rumah sakit di Jawa Timur banyak, ya, paling banyak di seluruh Indonesia. Itu juga kita lihat untuk Jawa Barat masih ada 109. Kemudian DKI Jakarta 55. Ya. Coba kita lihat ke Indonesia Timur. Ya. Di Papua masih ada 18 rumah sakit. Kemudian di Papua Barat 7, dan Bapak Ibu bisa melihat rumah sakit yang lainnya. Kita ambil contoh di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat itu masih ada 2, ya, rumah sakit yang memiliki tensimeter air raksa. Namun menurut saya ini sudah lumayan bagus karena setahu saya di Sulawesi Barat itu ada beberapa rumah sakit. Setiap kabupaten memiliki rumah sakit. Ya. Kemudian kalau kita lihat puskesmas, jumlah puskesmas rawat inap yang masih memiliki termometer air raksa. Ya. Kembali Jawa Timur 417, ya, paling tinggi. Kemudian Jawa Tengah 248, Jawa Barat 159. Kemudian kita lihat di Aceh ada 100 puskesmas yang masih memiliki termometer air raksa. Kemudian Papua dan Papua Barat bisa kita lihat di slide. Ini coba. Ya, oke. Kemudian bagaimana dengan puskesmas non rawat inap yang memiliki termometer air raksa? Ini kami, karena memang termometer ya ada di puskesmas rawat inap maupun non rawat inap, ya. Melihat ini bagaimana distribusi dari puskesmas yang masih memiliki tensimeter air raksa, termometer air raksa. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lihat dari
sorry, maaf. Sebentar, maaf, ini ada kendala teknis. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bu Yelsi di pendahuluan, kalau kita melihat Permenkes nomor 41 tahun 2019 tentang penghapusan dan penarikan alkes bermerkuri di Fasiankes, pada pasal 2 disebutkan ayat 1, setiap pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaksanakan penghapusan alat kesehatan bermerkuri. Kemudian ayat 2, alat kesehatan bermerkuri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi seluruh alat kesehatan bermerkuri yang dapat digantikan dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kegiatan manusia dan lingkungan hidup. Nah, Ditjen Yankes sendiri, Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah juga mengeluarkan surat edaran nomor HK 0202-5/0361 tahun 2019 tentang kewajiban memiliki tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun TPS LB3 di fasilitas pelayanan kesehatan. Di dalamnya, di dalam surat edaran tersebut, ya, itu sudah disebutkan bahwa Fasiankes wajib tidak melakukan pembelian dan menghentikan pemakaian alkes mengandung merkuri. Kemudian juga melakukan pengumpulan alkes mengandung merkuri di TPS limbah B3. Ya. Ini tadi surat edarannya. Ya. Nah, pada poin 6 disebutkan diwajibkan tidak melakukan pembelian itu tadi, dan pada poin 7C disebutkan melakukan pemutakhiran status data alkes yang menggunakan merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan khususnya TPS LB3 dan status perizinannya pada website www.aspak.net Kementerian Kesehatan secara rutin dan berkala minimal setiap 3 bulan. Jadi data terkait dengan alkes bermerkuri seperti tadi yang saya sampaikan di depan, itu wajib Bapak Ibu sampaikan kepada mengisi daripada aspak tersebut minimal setiap 3 bulan. Namun Bapak Ibu, Direktorat Kesehatan Lingkungan ya juga membuat borang ya tentang bagaimana kondisi daripada borang daripada untuk data bagaimana kondisi daripada alat kesehatan bermerkuri tersebut. Jadi Bapak Ibu di samping memang juga memantau, mengisi juga aspak tersebut, tetapi ada secara kekhususan yang dibuat oleh Ditkesling, itu wajib Bapak Ibu untuk mengisinya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana kebijakan dan komitmen serta dukungan dalam percepatan penghapusan alat kesehatan bermerkuri. Pertama, kami di Fasiankes Ditjen Yankes dalam penggunaan dana alokasi khusus atau DAK bidang kesehatan diwajibkan kepada Fasiankes, baik rumah sakit, puskesmas, dan Fasiankes lainnya milik Kementerian Kesehatan, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot agar tidak melakukan pembelian alkes dan bahan bermerkuri. Ini kami sudah step khusus di Juknis, ya, petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus bidang kesehatan. Ini kami kawal, dan pada proses DES, ya, ini kemarin belum lama, ya, baru minggu lalu itu selesai proses DES dengan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota terkait dengan Desdak. Ini betul-betul kami kawal, ya, agar tidak ada lagi pembelian untuk alkes bermerkuri. Kemudian yang kedua, penghapusan alat kesehatan bermerkuri menjadi salah satu penilaian implementasi Green Hospital terkait pengurangan penggunaan bahan berbahaya dan beracun. Jadi setiap tahun, ya, kami melakukan penilaian Green Hospital. Dan ini menjadi salah satu poin penting terkait dengan bagaimana suatu Fasiankes untuk tidak menggunakan lagi alkes atau bahan bermerkuri.
Kemudian juga Ditjen Yankes terlibat secara aktif dalam perumusan dan penyusunan Permenkes nomor 41 tahun 2019 tentang penghapusan dan penarikan alkes bermerkuri di Fasiankes. Kemudian juga menerbitkan surat edaran Ditjen Yankes, tadi saya sudah sebutkan, dan mohon ya kerjasama dari Bapak Ibu semua. Ini program nasional, bahkan program secara global bagaimana kita menghapuskan penggunaan alkes bermerkuri, alkes dan bahan bermerkuri. Jadi mohon kerjasama dari kita semua, terutama Bapak Ibu di Fasiankes yang berada di daerah, ya, untuk sama-sama kita sukseskan program ini. Nah, bagaimana strategi dan substitusi alkes bermerkuri dengan alkes dan non-alkes non bermerkuri? Pada saat DES sudah dikawal untuk tidak boleh lagi ada perencanaan alkes bermerkuri. Sebenarnya ini tidak ada kendala sebenarnya di sini, karena kalau kita ketahui bersama, seperti termometer. Termometer kan ada termometer digital. Tidak perlu lagi tidak boleh lagi ada penggunaan termometer bermerkuri. Termometer digital ini banyak tersedia di e-katalog. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah daerah, Fasiankes yang akan menggunakan DAK untuk masih bertahan menggunakan termometer bermerkuri. Begitupun juga tensimeter bermerkuri. Substitusi untuk itu tensimeter yang apakah dia portable ataukah dia juga yang bisa di mobile, itu semua substitusinya ada, ya, dan itu ada di e-katalog. Ya. Kemudian tentunya bahwa kami juga mendorong, Fasiankes mendorong untuk alkes yang tadi saya sebutkan, alkes substitusi non merkuri untuk tayang di e-katalog. Kami menghimbau untuk seluruh penyedia yang terkait dengan alkes tersebut untuk memasukkan produk-produk tersebut non bermerkuri di e-katalog. Kebetulan kami di Fasiankes merupakan PIC untuk proses e-katalog nasional di LKPP. Ya. Dan saat ini semua alkes bermerkuri kami sudah koordinasikan dengan LKPP itu akan turun tayang semua di tahun 2020. Jadi tidak boleh lagi ada yang tayang satupun, ya. Jadi seandainya ada puskesmas atau rumah sakit yang masih menggunakan, ya, kami himbau yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Chelsea tidak lagi menggunakan, dan sebenarnya untuk anggaran DAP itu sudah cukup besar untuk pengadaan masing-masing Fasiankes untuk mengadakan alkes substitusi non bermerkuri tersebut. Kami sampaikan kembali bahwa mekanisme pengawasan dan pemantauan terhadap Fasiankes dalam pelaksanaan penghapusan dan penarikan alkes bermerkuri ada di ASPAK, Bapak Ibu. ASPAK ini merupakan program, merupakan aplikasi yang juga sudah digunakan oleh Bappenas. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu, tidak hanya mengusulkan perencanaan, tidak hanya untuk memantau bagaimana kondisi sarana prasarana alat kesehatan yang ada di Fasiankes di seluruh Indonesia, tetapi juga mohon Bapak Ibu untuk mengunjungi website ini dan juga mengisi informasi terkait dengan alat kesehatan bermerkuri dan bagaimana proses penarikannya. Dan sebagai penutup, pertama kami sampaikan sosialisasi dan advokasi yang kontinu tentang penghapusan dan penarikan alat kesehatan bermerkuri di Fasiankes kepada Pemda dan Fasiankes milik pemerintah dan swasta terus kita lakukan, ya, sampai dengan akhir tahun 2020 ini. Jadi kami apresiasi kepada Direktorat Kesehatan Lingkungan dalam melaksanakan kegiatan ini. Ada kegiatan reward, ya, yakni pemberian penghargaan, dan tentunya sampai dengan tahun depan pun kita terus mengadakan pengawasan, ya, terus dilakukan pengawasan dan monitoring evaluasi terkait dengan program ini. Kemudian yang kedua, perlu memberikan peran kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota dalam hal pengumpulan dan pengiriman alat kesehatan bermerkuri
dari Fasiankes ke pembuangan akhir. Nanti ini menjadi concern daripada Direktorat Kesling. Ya, jadi nanti hal yang nomor 2 ini akan disampaikan bagaimana prosedur atau mekanisme daripada proses pengumpulan dan pengiriman alkes bermerkuri dari Fasiankes ke pembuangan akhir. Dan yang ketiga juga kami mendorong ya mengharapkan agar penambahan ketersediaan depo pengumpulan dan transporter alat kesehatan bermerkuri nanti juga akan disampaikan oleh Dir Kesling secara lebih detail. Kepada Bapak Ibu seluruh peserta Vkom ini kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak, dan saya pikir bahwa program ini akan berjalan dengan optimal. Kata kuncinya adalah memang kita harus melakukan all out, ya, all out atau ya istilahnya quote and quote habis-habisan lah, ya. Dan ini tidak bisa dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan saja, oleh Kementerian Lingkungan Hidup saja, ya, tidak bisa oleh pemerintah pusat saja, tetapi perlu dukungan bersama-sama. Tadi saya sampaikan all out antara semua stakeholder, baik di pusat maupun di daerah. Ya, kami berharap bahwa apa yang menjadi amanah secara global dan nasional terkait penghapusan alkes dan bahan bermerkuri ini dapat segera terlaksana sebelum akhir tahun. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu semua. Kami akhiri. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kembalikan kepada Direktorat Kesling. Terima kasih Pak Andi atas paparannya. Bapak mohon izin saya ditugasi Bu Jessi untuk mendampingi Bapak selama diskusi, karena berikutnya nanti Bu Jessi yang akan menyampaikan paparan dari Pak Direktur, sementara menunggu Pak Direktur sampai di kantor. Bapak, terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian telah kita dengarkan bersama terkait komitmen serta dukungan dalam percepatan pengadaan alkes bermerkuri dari Direktorat Fasiankes. Dan Bapak Ibu sekalian dengan berbagai strategi juga dalam rangka untuk substitusi alkes bermerkuri dengan alkes yang non merkuri, dan Bapak Ibu harus sangat yakin di Fasiankes maupun di Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota untuk memfasilitasi, mendorong dan mendampingi Fasiankes. Sangat strategis artinya bahwa dalam DSDAK pun sudah dikawal untuk bagaimana mengalokasikan alkes yang non merkuri, dan kemudian juga sudah disediakan di dalam e-katalog dan disampaikan oleh Bapak Dr. Andi sendiri bahwa PIC dari katalog di LKPP ini adalah ditunjuk dari Direktorat Fasiankes. Artinya sudah sangat strategis untuk bagaimana Bapak Ibu mengganti atau mensubstitusi dari alkes bermerkuri yang selama digunakan, kemudian diganti dengan alkes yang non merkuri. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Beliau mohon izin Bapak masih berkenan Pak untuk akan tawarkan kepada peserta Bapak Ibu. Ini sangat waktu yang sangat bagus sekali, kesempatan bagus karena Bapak Direktur sendiri masih berkenan untuk memberikan informasi lebih apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan klarifikasi maupun tambahan masukan atau arahan dari beliau terkait bagaimana percepatan untuk penghapusan alkes bermerkuri di institusi Bapak Ibu sekalian, apakah itu di Fasiankes, Kota, dalam rangka mendampingi dalam percepatan ini. Kami persilahkan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa juga untuk mengetik pertanyaan atau apapun yang ingin diklarifikasi di dalam chat box Zoom atau mungkin di channel YouTube. Kami akan coba untuk bacakan.
ada yang sudah raise hand, kami persilakan Bapak Ibu. Yang raise hand. Halo Bapak Ibu. Kami persilahkan untuk yang raise hand untuk meng-unmute. Bentar, ini ada Mbak Rusdiani, Ibu Rusdiani ya, Ibu Rusdiani Puskesmas Damai, dan juga ada dari Ibu Eka Fitrianingsi dari Puskesmas. Kami persilahkan. Ibu Rusdiani, halo. Kami persilahkan Ibu untuk di unmute. Dan kemudian silakan sampaikan pertanyaan kepada Bapak. Bu Christine, Ya, kelihatannya ya, bahwa admin mengunci daripada unmute tersebut, jadi mohon untuk tidak mengunci secara sentral dulu. Baik Bapak, terima kasih. Ibu, kami sudah dijadikan co-host. Bapak Ibu silahkan untuk menyampaikan. Halo, sekarang Bapak Ahmad Imam dari Rumah Sakit Islam. Bapak Imam, kami persilahkan. Halo, Ibu Rusdiani atau Bapak Imam? Oh, ternyata mungkin kepencet Pak, jadi beliau sudah turun. Oke. Ada di chat, Bapak saya mohon untuk jawab yang di chat. Saya coba bacakan ya Bapak. Dari Rizky, saya mulai dari atas dulu. Dari Dr. Gigi Nuryani Mubayin, beliau dari Puskesmas Wonokerto, Kabupaten Malang. Mohon izin bertanya Bapak, bagaimana mekanisme penghapusan? Perlukah dibentuk tim khusus untuk mengingat ini? Rasanya ini pertanyaan untuk teknis. Nanti mungkin pada saat sesi diskusi atau sesi Ibu Jelsi mungkin akan direspon, karena ini terkait dengan mekanisme proses penghapusan. Atau mungkin Pak Andi berkenan untuk memberikan sedikit arahan Bapak. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Christine. Terima kasih bagi yang bertanya tadi. Ya, jadi nanti akan dijawab secara detail oleh Bu Jelsi dari Direktorat Kesling. Cuman saya saya mau menggarisbawahi bahwa perlunya betul-betul ya komitmen daripada seluruh pihak, pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah, karena informasi ini kelihatannya bahwa masih ada fasiankes yang belum terpapar mungkin atau belum memahami terkait dengan program ini. Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa program ini bukan programnya Kementerian Kesehatan atau programnya dari KLHK, tetapi ini program secara nasional dan tentunya juga secara global terkait dengan penarikan daripada alkes atau bahan bermerkuri ini. Nah, pertanyaan tersebut tentunya harus diulang-ulangi terus, ya, karena ternyata kalau melihat pertanyaan ini bagaimana mekanisme, apakah harus membuat tim, ya kelihatan bahwa memang masih perlu sosialisasi secara intens dari Kementerian Kesehatan maupun pihak lainnya. Demikian Bu Christine. Terima kasih Pak Andi. Ini juga arahan dari Pak Direktur, dan kami akan tindak lanjuti Pak, karena setelah ini juga kami mungkin akan bikin satu webinar atau mungkin Vikon dengan provinsi tertentu. Nanti kita identifikasi yang memang provinsi belum begitu respon dari kategori atau identifikasi di input data di borang daring maupun borang luring, Bapak.
Itu salah satu yang tidak lanjut yang akan kami lakukan di Direktorat Keseling setelah ini. Dan mohon izin lagi Bapak Direktur, ini dari RSI Prof. Dr. Surojo, izin bertanya, tempat penyimpanan sementara alkes bermerkuri di RS baiknya seperti di mana? Ini juga sebenarnya teknis. Apakah Bapak juga mau merespon? Kami persilahkan. Nanti detailnya ke Ibu Jessi. Ya. Silakan Pak. Nanti sekalian disampaikan oleh Bu Elsie, mungkin Bu Christine. Ibu Jessi, ya. Gabung tadi itu pertanyaannya mirip ya. Siap Pak. Termasuk dengan izin terkait dengan bagaimana cara pemusnahan untuk tensimeter bermerkuri ya Pak. Karena juga ini terkait dengan teknis. Saya coba cari untuk yang terkait kebijakan. Ini juga dari Herti Dinkes Jabar, mohon dapat di-share jenis atau SOP penghapusan alkes bermerkuri, terutama MUI lintas sektor, mekanisme penghapusannya. Kami juga nanti akan fasilitasi untuk di-share di chat box Zoom maupun di channel YouTube, dan kami informasikan ke Bapak bahwa juga sudah kami informasikan melalui WhatsApp group Pak. Kita punya WhatsApp group untuk pengelola limbah dan terkait dengan penghapusan merkuri ini. Baik, saya boleh tanggapi terkait dengan poin itu Bu Christine. Ini terkait dengan lintas sektor. Yang menjadi kekhawatiran saya sebenarnya adalah bagaimana alat kesehatan bermerkuri seperti tensimeter dan termometer itu masih digunakan. Ya, padahal sebenarnya kita meminta untuk substitusi. Alat substitusi, alat tensimeter dan termometer ini kan sebenarnya relatif tidak mahal, ya, terjangkau, dan tiap tahun kami sudah mendistribusikan dana alokasi khusus untuk alat kesehatan bagi seluruh rumah sakit pemerintah, ya, pusat maupun daerah. Ya, nah berarti bahwa yang digunakan jika masih ada rumah sakit atau puskesmas yang menggunakan alkes bermerkuri tersebut, berarti itu adalah pengadaan beberapa tahun yang lalu, ya. Dan saya pun sudah berkoordinasi dengan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK), ya. Kebetulan itu merupakan UPT kami, ya. BPFK tempat untuk mengkalibrasi daripada alat-alat kesehatan. Saya sudah sampaikan bahwa sebaiknya tidak menerima lagi kalibrasi untuk alkes bermerkuri seperti tensimeter bermerkuri maupun termometer bermerkuri. Itu sampai dengan akhir tahun 2020. Bahkan sebulan atau 2 bulan sebelumnya tidak ada lagi layanan tersebut. Jadi, ya, jadi seandainya ada Fasiankes yang masih menggunakan nantinya masih menggunakan alkes bermerkuri, berarti juga ini menjadi concern kami bahwa alkes tersebut ternyata bahwa itu sudah tidak terkalibrasi juga, ya. Jadi itu kaitannya dengan lintas sektor, ya. Tidak mungkin kita menggunakan alat kesehatan, ya, apalagi bermerkuri dan itu tidak dikalibrasi, ya. Jadi seperti itu Bu Christine, bagaimana koordinasi kami, termasuk juga tentunya bahwa BPFK itu tidak hanya karena hanya ada 6, ya, di beberapa kota. Selama ini kami dibantu oleh institusi penguji alat kesehatan swasta, dan kami juga sudah informasikan tentang program ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak, mohon maaf ada trouble-nya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga, ditambahkan oleh Bapak Andi terkait dengan arahan dari Direktur Fasiankes dan Bapak Ibu sekalian. Ini ada beberapa pertanyaan. Pak Andi mohon berkenan, pertanyaan yang dari YouTube biar balance ya Pak. Kami sampaikan lebih teknis juga sih Pak terkait dengan mekanisme penghapusan. Banyak sekali yang bertanya, artinya sesuai arahan Bapak tadi memang perlu kita ada satu
upaya yang lebih lagi untuk sosialisasi dan advokasi. Kemudian terkait dengan masalah dari Pak Eko Puskesmas Pracimantoro ini Bapak, pertanyaannya menyarankan agar distributor alkes yang menyediakan surplus yang menggunakan merkuri agar di stop juga, tidak ada lagi. Gitu. Mohon arahan Bapak, terima kasih. Terima kasih. Jadi agar distributor daripada alkes bermerkuri itu untuk di stop. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mekanisme purchasing kita saat ini atau pembelian alkes saat ini, baik alkes bermerkuri maupun tidak bermerkuri, ya, maupun alkes lainnya itu dilakukan melalui e-katalog atau pembelian secara langsung melalui distributor alat kesehatan secara langsung, artinya tidak melalui e-katalog. Untuk rumah sakit pemerintah, kami sangat berharap dan itu kami sudah sampaikan terus-menerus, ya, dan juga untuk akuntabilitas daripada purchasing alat kesehatan tersebut, kami minta untuk melakukan pembelian alat secara e-katalog. Artinya bahwa tidak ada lagi pembelian alkes yang tidak melalui e-katalog, dan saya sudah sampaikan di depan bahwa untuk e-katalognya sendiri itu kami turun tayangkan untuk alkes, untuk distributor atau alkes yang bermerkuri tersebut. Artinya kalau Bapak Ibu membeli, ya, alkes di e-katalog itu tidak akan ada lagi karena sudah diturun tayangkan. Namun memang tentunya bahwa seperti yang saya sampaikan ada dua mekanisme, melalui e-katalog maupun pembelian langsung, ya. Nah, jika Bapak Ibu melakukan pembelian langsung, nah ini untuk yang rumah sakit swasta, ya, atau klinik swasta, nah ini kita juga harus ada strategi atau perhatian khusus bagaimana agar walaupun membeli secara distributor, tidak melakukan pembelian melalui katalog, namun mohon, ya, agar membeli alat substitusi non bermerkuri tersebut. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ini mungkin yang agak terkait dengan kebijakan di Direktorat Fasianitas Bapak dari RSUD Banyumas. Tadi disampaikan sebelum akhir tahun proses penghapusan selesai, namun penggantian belum sepenuhnya, kita harus tetap melakukan pelayanan. Mohon solusi Bapak. Ya, oke, terima kasih. Dua alat kesehatan bermerkuri yang kita minta untuk disubstitusi, terutama adalah untuk termometer dan tensimeter. Kalau alat gigi, bahan untuk amalgam itu sebenarnya setahu saya itu sudah sangat tidak ada lagi, ya. Sudah tidak ada lagi, cenderung tidak ada lagi, mudah-mudahan demikian. Jadi dua fokus alat tersebut, tensimeter dan termometer. Sebenarnya harganya itu relatif sangat murah lah, ya. Dan tiap tahun kami mengalokasikan dana alokasi khusus bidang kesehatan kepada seluruh rumah sakit pemerintah, RSUD, termasuk RSUD Banyumas. Dan prinsipnya kami sampaikan bahwa alat ini dengan uang yang ada, ya, alat ini dibeli dulu. Jangan berpikir bahwa beli dulu alat-alat besar seperti CT scan, akhirnya habis uang yang kita alokasikan, akhirnya dua alat ini tidak terbeli. Jadi harusnya prinsipnya itu seperti demikian. Penuhi dulu, ya, alat itu untuk mensubstitusi, dan itu harganya murah, cuman berapa saja, untuk ratusan juta itu sudah cukup banyak untuk pembelian alat tersebut, ya. Kemudian baru Bapak Ibu membeli alat kesehatan yang besar-besar. Seperti tadi saya bilang, jika uangnya cukup banyak, pasti akan membeli alat-alat seperti CT scan, USG, namun tetap diingat bahwa substitusi menjadi hal prioritas. Ya, harusnya itu tidak menjadi masalah, ya, karena kami sudah sampaikan berkali-kali, surat edaran juga sudah kami sampaikan, ya. Yang menjadi masalah kalau belanja alatnya itu belanja alat besar dulu sehingga terlupakan alat substitusi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan tadi sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Kemudian berikutnya Pak, ini
pertanyaan yang umum juga, dan alhamdulillah Bapak ada di sini sehingga mungkin Bapak bisa lebih menegaskan dan menekankan lagi. Pertanyaan diwakili oleh Ibu Tony Parwati, sesuai dengan PMK nomor 41 tahun 2019, segera menghapus dan menarik alkes bermerkuri. Substitusi dengan tensi digital, pengukurannya sering tidak akurat. Mohon solusi Bapak. Terima kasih. Ini kalau mengatakan bahwa sering tidak akurat itu mindset. Jadi itu yang kita harus rubah. Merubah kebiasaan itu memang agak susah juga, tetapi itu suatu keharusan. Dan proses untuk membuat alat substitusi tersebut, yakni seperti tensimeter digital, termometer digital, itu merupakan proses produksi yang valid, mulai daripada riset, kemudian izin produk, kemudian uji kinerja, segala macam uji fungsi dan lain sebagainya. Jadi perlu dipahami bahwa proses tersebut sudah melalui proses yang valid, ya. Jadi ini hanya masalah mindset, ya. Masalah mindset merubah dari kebiasaan yang masih menggunakan alat lama menjadi baru. Tetapi itu bukan masalah, karena seperti saya sampaikan, tidak mungkin dikeluarkan izin edar daripada alat kesehatan yang beredar di Indonesia itu tanpa ada izin edar daripada Kementerian Kesehatan. Dan proses untuk maintenance seperti kalibrasi, ya, itu merupakan juga proses keharusan pada setiap Pasienkes. Dalam regulasi disebutkan bahwa proses untuk melakukan kalibrasi alat kesehatan termasuk tensimeter digital, termometer digital, ya, itu minimal dilakukan sekali dalam setahun. Ya. Dengan perubahan mindset dan proses untuk kalibrasi yang secara reguler, yakinlah bahwa alat kesehatan tersebut bahkan lebih valid daripada yang sebelum-sebelumnya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ini juga ada yang bertanya dari Dr. Gigi Ongki Hidayat, Rumah Sakit Citra Husada. Assalamualaikum. Saya dari Citra Husada Jember. Pertanyaannya, setelah dilakukan dan penyimpanan di gudang alkes, untuk selanjutnya apa yang akan dilakukan untuk alkes bermerkuri ini, mengingat sudah tidak digunakan lagi? Apakah dibuang menggunakan bantuan pihak ketiga? Kami mohon arahan Bapak. Ya, izin Bu Christine nanti sekalian dijawab oleh dalam materi dengan Bu Yarsi. Terima kasih. Baik Bapak. Kemudian terkait dengan penyimpanan juga, mungkin teknis ya Pak, dari RSU Muhammadiyah. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke Bapak, tapi sifatnya teknis. Ini saya coba sortir, mudah-mudahan nanti bisa terjawab atau dibantu oleh tim di kami untuk menjawab melalui chat Gobyu maupun channel YouTube. Gunakan akan kita Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya dengan raise hand, kami persilahkan. Saya coba cek di raise hand untuk keadaan bersama. Ini ada dua penanya yang saat ini raise hand. Kami persilahkan kepada Ibu Dia Sukma. Halo Ibu Dia. Atau dari Dinkes Pesisir Selatan, kami persilahkan. Terkait dengan pertanyaan yang saya coba membaca pertanyaan chat itu. Ini luar biasa Bapak, interesting dari peserta. Izin bertanya, di ASPAK masih tertulis termometer air raksa standar 2, apakah sudah dikoordinasikan untuk dihapus standar itu? Mohon arahan Bapak. Betul,
bahwa memang saat ini itu memang masih tertulis, itu hanya adalah untuk mengetahui sebenarnya Fasiankes mana saja yang masih memiliki alkes bermerkuri tersebut. Tetapi sesaat atau sebulan kurang lebih daripada akhir tahun ini itu kita akan hapus, ya. Dan ketika kami memantau bahwa sebenarnya seperti tadi yang slide awal-awal itu saya sampaikan, itu berasal dari data ASPAK. Itu tujuannya adalah untuk memantau yang masih ada, ya. Tetapi akan kami hapus begitu kami sudah lihat bahwa prosesnya itu sudah menjadi nol, ya. Yang kita harapkan akan terjadi sesaat atau sebulan sebelum akhir tahun 2020. Demikian, kami akan menghapus sendiri. Masih sengaja kita tampilkan. Ya, terima kasih. Ya, ada pertanyaan Pak terkait dengan sanksi jika tidak melakukan penggantian atau substitusi. Apa kira-kira sanksinya Pak? Ya, ini nanti dijawab oleh Bu Gelsi karena ini kan program ada di Ditkesling. Ya, namun saya memberikan apresiasi kepada terkait dengan SOP, ini juga terkait dengan teknik, kemudian penghapusan BMN. Ya, oke. Saya jawab dulu terkait dengan reward and punishment. Ketika kita menjalankan suatu program penghapusan, memang kita akan cenderung untuk menggunakan reward dulu. Dan apa yang sudah dilakukan Ditkesling saat ini itu sudah merupakan pendekatan yang sudah bagus. Kita kasih reward dulu, ya. Tapi tentunya bahwa bagaimana kita melakukan punishment, ya itu kita lihat, kita kawal nanti sebelum kita mengambil kebijakan punishment tersebut. Ya kita lihat perkembangan. Tetapi saya lebih setuju kalau pendekatannya memang lebih dahulu dulu menggunakan reward. Dimanapun ketika kita menginterpretasi atau melaksanakan suatu kebijakan penghapusan, ya itu kita lakukan seperti demikian. Ya. Jadi saya apresiasi untuk reward dulu, kemudian nanti akan kita lihat dalam perkembangan bagaimana. Kemudian bagaimana dengan BMN, ya penghapusan BMN. Artinya bahwa kebijakan ini memang harus dilakukan. Artinya pun BMN di tahun 2020, nanti di akhir tahun 2020 ada proses untuk penghapusan BMN. Ya. Jika suatu rumah sakit itu merupakan suatu entitas daripada Satker, ya, itu harusnya prosesnya ada penghapusan dan itu koordinasikan dengan bagian BMN, ya, di rumah sakit tersebut. Kemudian nanti akan berproses otomatis ke Pemda, ya. Sama halnya untuk puskesmas, cuman puskesmas biasa asetnya itu tidak semuanya seragam di seluruh Indonesia. Asetnya kadang-kadang masih menggabung di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Tetapi tentunya unit atau personal yang mengurusin BMN itu ada. Apakah dia di entitas rumah sakit, apakah di puskesmas, ataupun Dinas Kesehatan setempat. Jadi tolong koordinasikan. Saya khawatirnya juga bahwa sosialisasi ini belum mencakup kepada seluruh pihak, ya, termasuk petugas daripada BMN. Itu ada proses untuk menyambungkan. Jadi mohon Bapak Ibu yang hadir di kesempatan ini untuk bisa juga mensosialisasikan secara internal, ya, di bagian BMN masing-masing Satker. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Terkait dengan tadi mungkin hampir sama ya. Sama dengan pertanyaan sebelumnya. Oke, pertanyaan ini lebih teknis juga. Bagaimana proses penarikan dan penghapusan? Kemudian yang terkait dengan Kamsanten belum menarik atau klinik seniman mandiri. Bapak Ibu yang ingin bertanya dengan raise hand, kami persilahkan juga.
bagaimana selanjutnya dikumpulkan. Ini hal-hal yang teknis juga Bapak. Untuk pihak ketiga, Bapak Ibu sekalian, bisa Bapak Ibu bertanya melalui raise hand langsung. Kami persilahkan kalau ada. Karena pertanyaannya seputar SOP dan kemudian bagaimana untuk penyimpanan dan bagaimana dengan BMN tadi sudah dijelaskan sama Bapak. Yang terakhir ini adalah pertanyaan dari PKM Nuangan Kabupaten Pulaang Mongondo Sulut, Poltim Pulaang Mongondo Timur. Untuk alkes yang di Purkes sendiri harus dibuatkan juga penghapusan atau langsung lewat pengolahan limbah melalui pihak ketiga. Apakah Bapak bisa memberikan respon ini Pak atau nanti ke teknis? Kami persilakan Bapak. Ya, ini pertanyaannya dari Puskesmas di Bolang Mongondo ada, walaupun singkat pertanyaannya tetapi substansinya ada 2 poin. Satu tentang prosedur penghapusan, ya. Satu tentang prosedur pemusnahan. Jadi nanti kalau yang untuk pemusnahan nanti prosedur tersebut ya memang akan disampaikan oleh Ditkesling, tetapi untuk penghapusan itu hal yang berbeda. Penghapusan itu terkait dengan bagaimana menata usahakan, dalam hal ini adalah penghapusan daripada pencatatan laporan keuangan terkait dengan alat-alat kesehatan. Ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan, ya, di setiap puskesmas tentunya ada personal yang menangani itu, dan dinas kesehatan itu juga ada personal atau unit yang menangani penghapusan daripada BMN, barang milik negara. Jadi silahkan proses tersebut dikawal, ya, sehingga nanti catatan terkait dengan alkes bermerkuri itu tidak hanya sekedar bahwa kita melakukan pemusnahan, ya, pemusnahan alkes tersebut, tetapi juga penata usahaan bahwa penghapusan alat kesehatan tersebut ya sinkron, bahwa juga nanti itu akan terhapuskan dari catatan barang milik negara. Demikian, Bu. Ya, terima kasih Pak Andi. Rasanya penjelasannya sudah cukup komprehensif dan Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis akan kita bantu nanti pada sesi berikutnya. Dan Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Andi Saguni beliau ada acara juga dan kemudian waktunya beliau terbatas, sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan teknis akan kita coba bantu untuk jawab di chat box view maupun di channel YouTube secara langsung. Dan kepada Bapak Dr. Andi Saguni MA, Direktur Fasiankes, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan berkenannya untuk memberikan materi dalam kegiatan pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Christine. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan slide ini. Sebenarnya presentasi ini akan disampaikan langsung oleh Pak Direktur, namun sampai sekarang Pak Direktur masih perjalanan, sebentar lagi akan tiba. Kami ditugaskan untuk menyampaikan terlebih dahulu, dan sebentar lagi Pak Direktur akan memberikan arahan terkait dengan bagaimana percepatan untuk penghapusan alkes bermerkuri. Bapak Ibu sekalian, tadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa merkuri di Indonesia pemanfaatannya itu dipakai di berbagai sektor. Ya, ada di sektor kesehatan tentunya terkait dengan alat kesehatan yang mengandung merkuri tadi. Kemudian tidak hanya di sektor kesehatan, kita ketahui bersama bahwa di pertambangan emas skala kecil pada proses untuk tambang emas itu dipakai juga merkuri. Kemudian di industri terkait dengan industri ketenaga listrikan dan juga di peralatan elektronik. Jadi merkuri di Indonesia ada di 4 sektor dan dalam pemanfaatan sehari-hari di 4 sektor ini. Nah, tentu pertanyaan kita, alat kesehatan bermerkuri tadi saya sudah mengikuti juga chat yang ada pertanyaan di chat. Alat kesehatan bermerkuri di fasilitas pelayanan kesehatan apa saja yang mengandung merkuri?
Jadi yang mengandung merkuri sebenarnya ada berapa alat ya Bapak Ibu, seperti termometer, sphygmomanometer atau alat ukur tekanan darah, kemudian ada esophageal device, dan juga amalgam gigi, ada baterai, ada lampu dan alat pencahayaan, dan ada di switch. Namun yang harus dihapus sesuai dengan amanat peraturan Presiden ada 3 alat kesehatan yang dikasih tanda merah di sini, yaitu termometer, sphygmomanometer atau alat ukur tekanan darah, ya, dan amalgam gigi. Nah, 3 alat ini kenapa harus dihapus? Karena alat ini sudah punya pengganti, yang artinya sudah ada di pasar untuk pengganti yang tidak menggunakan alat kesehatan tadi, yang tidak menggunakan merkuri, sehingga kalau diganti sudah tersedia dalam bentuk yang seperti tadi, yang digital atau yang tidak mengandung merkuri tadi, sehingga memang sudah siap dan memang harus dihapus. Nah, mengapa dilakukan penghapusan alat kesehatan bermerkuri ini? Pasti kita sudah memahami bersama sebenarnya bahwa bahwa merkuri itu adalah bahan berbahaya dan beracun, dan karena itu ada kita pakai sehari-hari dalam memberi pelayanan kesehatan dan tentu sangat berbahaya. Nah, karena berbahaya tadi, makanya sudah diamanatkan di dalam kesepakatan internasional dalam konvensi Minamata, dan Indonesia sudah berkomitmen untuk melaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi resiko pajanan merkuri, ya. Mungkin kita sering bertanya, kan merkuri sudah dari dulu kita pakai ya, termometer yang mengandung merkuri, yang ada air raksa tadi yang kita anggap sangat valid, sudah sering dari dulu kita pakai, dan sampai sekarang pun masih banyak yang memakai, dan sampai sekarang pun masih banyak yang tidak ingin mengganti karena saking validnya, dianggap paling valid. Makanya tadi banyak pertanyaan bahwa itu lebih valid daripada yang digital. Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan penjelasan bahwa sama validnya, ya. Sama-sama valid, namun ini karena mengandung merkuri dan Indonesia sudah berkomitmen untuk menghapus karena mempunyai resiko yang sangat tinggi bagi kesehatan dan lingkungan, makanya harus dihapuskan, bukan dikurangi lagi, tapi harus dihapus, harus segera diganti, ya. Tujuannya untuk apa tadi? Pasti mengurangi potensi risiko pajanan merkuri dari alat kesehatan bagi pekerja atau petugas kesehatan dan pasien, serta mengurangi dampak lingkungan, ya. Nah, tadi alatnya yang harus dihapus Bapak Ibu tadi sudah jelas, termometer, tensimeter, dan dental amalgam, ya, yang ada di seluruh Fasiankes di seluruh Indonesia. Tadi Pak Direktur sudah menjelaskan berdasarkan data dari ASPAK tadi bahwa sampai saat ini masih banyak Fasiankes yang memakai termometer dan tensimeter yang menggunakan merkuri. Kemudian tidak seragamnya pemahaman petugas Fasiankes dalam penanganan tumpahan merkuri, ya. Belum dipahami bagaimana untuk SOP-nya, belum semua Fasiankes ada spirit untuk penanganan merkuri, dan makin banyak titik cemaran kelompok berisiko, dan tentu semakin luas di masyarakat. Nah, karena kondisi tersebut Bapak Ibu, makanya tadi bahwa harus segera dihapuskan. Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan bahwa ini bukan programnya Kemenkes saja, bukan hanya programnya KLHK, tapi program nasional, dan itu amanat dari dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, penghapusan merkuri. Ini gambaran Bapak Ibu bahwa kenapa Fasiankes dan Fasiankes bertanggung jawab atas dampak dari merkuri ini. Kalau kita lihat dari data yang ada bahwa
data WHO, kajian WHO Bapak Ibu, bahwa diperkirakan fasilitas pelayanan kesehatan itu merilis merkuri ke lingkungan bersama limbah cair sebesar 5% Bapak Ibu. Ini data WHO tahun 1999. Kemudian dari OSPAR Komisi UK diinformasikan sekitar 7,41 ton merkuri dari dental amalgam dibuang ke lingkungan dan sebanyak 11,5 ton didaur ulang atau dibuang bersama limbah klinis. Nah, ini karena penanganan di Fasiankes atau di rumah sakit yang belum standar sehingga tadi banyak yang didaur ulang dan atau banyak yang dibuang bersama limbah medis. Nah, saya yakin juga di Fasiankes atau di tempat Bapak Ibu mungkin masih ada kondisi-kondisi ini. Mungkin masih ada yang dibuang bersama limbah medis, masuk ke TPS limbah B3, diangkut oleh pengolah, atau dibuang sembarang, atau dipecahkan, dikeluarkan dari kerangkanya. Kemudian ada juga yang mengambil merkuri yang ada di dalam alat kesehatan ini atau ada yang ada di dalam termometer atau tensimeter. Nah, kalau kita lihat bahwa 53% dari total emisi merkuri ternyata berasal dari merkuri yang ada di dalam dental amalgam. Jadi ternyata 53% loh Bapak Ibu, total emisi merkuri itu ada di dalam dental amalgam. Ini dari data OSPAR dari komisi ya. UK tahun 2000. Nah, tentu mungkin Bapak Ibu bertanya, alat kesehatan ini kan kecil, kemudian berada di dalam kerangkanya, atau juga mungkin Bapak Ibu merasa bahwa itu aman-aman saja, dan dari dulu juga dipakai tidak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana siklus merkuri di lingkungan rumah sakit atau di lingkungan puskesmas atau Fasiankes, berdasarkan dari gambar yang ada di sini, kalau kita lihat bahwa penanganan alat kesehatan bermerkuri, tumpahan dari alkes bermerkuri yang pecah, memiliki kontribusi ke lingkungan, Bapak Ibu. Banyak Fasiankes yang masih menganggap tumpahan merkuri dari alat kesehatan pecah dapat dianggap sebagai limbah medis yang diperlakukan sama seperti limbah medis lain. Nah, sama tadi dari data WHO tadi, data-data sebelumnya bahwa penanganan di rumah sakit juga masih belum sesuai standar dan masih dicampur dengan penanganan untuk limbah medis. Walaupun sama-sama bahan berbahaya dan beracun ya, tapi penanganannya tentu berbeda, sangat berbeda Bapak Ibu. Misalnya dengan diinsinerasi, dibuang ke lingkungan ya, masuk ke IPAL dan lain-lain. Nah, mungkin saya yakin di antara Bapak Ibu ada yang melakukan ini ya. Merkuri yang pecah dimasukkan ke dalam TPS, kemudian masuk ke dimusnahkan melalui insinerasi. Nah, itu sebenarnya tidak boleh dimusnahkan melalui insinerator, apalagi tentu juga tidak boleh masuk ke IPAL atau dibuang sembarang. Dari praktek ini Bapak Ibu tentu mencemari lingkungan. Nah, kita ketahui bahwa merkuri yang masuk ke tanah ya, merkuri yang masuk ke tanah tadi dan badan air akan mengalir bermuara ke sungai atau ke laut Bapak Ibu ya. Merkuri yang dari tadi akan bermuara ke sungai atau ke laut, kemudian dan terbentuk namanya metil merkuri di lingkungan perairan ya. Metil merkuri di perairan dan tentu melalui mata rantai makanan dan ikan-ikan atau semua yang ada di sungai tadi, katakanlah contoh ikan dimakan oleh ikan tadi, metil merkuri mau kemudian masuk ke ikan. Kemudian bagaimana manusia kita, masyarakat mengkonsumsi ikan atau yang tadi air sungai tadi yang bagaimana masuk ke tanah, kemudian air kita minum, kemudian juga sayuran dan lain-lain kita makan, masuk ke badan kita, ke tubuh kita. Nah, itu adalah bagaimana siklus merkuri ini masuk ke badan air, termasuk tadi ke laut, kemudian dikonsumsi masuk ke tubuh. Nah, belum lagi Bapak Ibu tentu yang menguap ya,
uap merkuri. Uap merkuri akan semakin luas ya, dan juga akan berdampak kepada masyarakat. Jadi tidak hanya yang masuk ke sungai atau ke badan air kemudian dikonsumsi manusia, namun juga yang uap merkuri yang ada di udara tadi kita hirup dan masuk ke tubuh kita tentunya. Nah, bagaimana dampak dari merkuri tadi ya? Kalau kita lihat tentu bahwa merkuri tadi bisa dihirup melalui udara yang terkontaminasi, atau tadi kita mengkonsumsi pangan yang terkontaminasi tadi, mengkonsumsi ikan, sayur, beras dan lain-lain, air yang terkontaminasi merkuri tentu akan masuk ke tubuh kita. Dan tentu juga bisa melalui penyerapan ya, melalui kulit. Nah, ini adalah bagaimana merkuri masuk ke tubuh kita. Ya, walaupun secara tidak langsung tadi dari alat kesehatan, tapi ternyata masuk ke air, masuk ke tanah, kemudian kita konsumsi, belum lagi yang ke udara dan tadi berdampak bagi manusia. Nah, dampaknya tentu kita sudah tahu bersama. Dampak dari merkuri ada yang bersifat akut dan ada yang bersifat kronis, Bapak Ibu. Yang bersifat akut yaitu seperti gejala gangguan pencernaan, sakit kepala, ya, gangguan penglihatan, gangguan pada ginjal. Kemudian yang bersifat kronis seperti kerusakan sistem saraf pusat, kerusakan ginjal, kerusakan paru-paru, kerusakan hati, dan kerusakan saluran pencernaan tadi, pajanan pada janin yang ibunya terkontaminasi merkuri pada saat mengandung, sehingga bayi yang dilahirkan oleh ibu yang terkontaminasi merkuri dapat menyebabkan bayinya tentu cacat secara mental ya. Bayi yang dilahirkan dapat buta, kemudian cerebral palsy, gangguan pertumbuhan juga pada bayi bisa terjadi karena ibunya terkontaminasi merkuri, gangguan fungsi saraf, dan tentu meningkatkan angka kematian. Nah, ini Bapak Ibu dampak-dampak dari merkuri yang kadang sering kita tidak menyadari ya, tidak menyadari bahwa merkuri masuk ke tubuh kita karena ada tadi yang melalui udara ya, kemudian ada yang mungkin kita mengkonsumsi ikan, sayur mayur yang kita tidak tahu bahwa ikan atau sayur tadi terkontaminasi dengan merkuri. Ya, dan tentu juga ada yang secara langsung melalui kulit kalau seperti mungkin alat-alat kosmetik yang mengandung merkuri. Nah, ini adalah dampak-dampak merkuri tadi. Ya, tadi bagaimana dampak merkuri terhadap janin, bayi, dan anak, dan ini yang paling juga banyak terjadi yang tidak disadari ya, karena bayi-bayi yang lahir seperti tadi ada kelumpuhan otak tadi, sudah jelas ya, tidak dapat berbicara dan kekacauan bahasa, gerakan yang tidak koordinasi, kemudian ada kejang, sistem pencernaan pada bayi dan anak terganggu, fungsi ginjal, kebutaan, gangguan pendengaran, dan gangguan pertumbuhan. Ini berdasarkan data-data yang ada, ya, yang dampak daripada merkuri ini. Nah, terkait dengan kondisi itu, Bapak Ibu, bahwa merkuri ini sangat berbahaya. Dan tentu karena berbahaya dampak-dampak yang ditimbulkan tadi, sehingga telah tadi sudah diamanatkan dan disepakati secara dalam konvensi Minamata, dan Indonesia sudah berkomitmen untuk bahwa merkuri harus dihapus. Nah, sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 ya 2017 tentang pengesahan konvensi Minamata mengenai merkuri itu sudah disahkan, dan di dalam undang-undang ini sudah tertuang bahwa alat kesehatan merkuri seperti termometer, tensimeter, dan dental amalgam itu harus dihapus. Itu sudah diamanahkan di dalam lampiran dari Undang-Undang Nomor 11 2017 tentang pengesahan konvensi Minamata. Kemudian turunan dari Undang-Undang Nomor 11 2017 tentu tadi saya sampaikan peraturan Presiden
nomor 21 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Di dalam Peraturan Presiden nomor 21 2019 ini Bapak Ibu, sektor kesehatan itu mempunyai 2 tugas yang diamanatkan oleh Presiden. Tugas yang pertama yaitu bagaimana merkuri dikurangi untuk untuk Pepres yang terkait dengan sektor kesehatan. 2 tugas untuk di sektor kesehatan yaitu penghapusan, jadi tidak ada pengurangan. Penghapusan untuk di sektor kesehatan terkait dengan bagaimana di penambang emas skala kecil, ya. Tentu kaitannya dengan pengendalian dampak merkuri pada penambang emas skala kecil. Itu tugas kita. Dan untuk penambang emas skala kecil 2015 diamanahkan harus selesai. Nah, untuk di sektor kesehatan selanjutnya yaitu di alat kesehatan yang mengandung merkuri tadi di seluruh Fasiankes tadi. Nah, di dalam Perpres ini sudah ditetapkan targetnya untuk sektor kesehatan bahwa pada akhir Desember 2020, 100% fasilitas pelayanan kesehatan tidak lagi menggunakan alat kesehatan yang mengandung merkuri. Berarti pada 31 Desember nanti Bapak Ibu tidak ada lagi harusnya alat kesehatan mengandung merkuri yang dipakai di seluruh Fasiankes di Indonesia. Alat kesehatan bermerkuri yang harus dihapus itu menurut Undang-Undang Nomor 11 dan Perpres tadi ada 3, saya ulangi lagi, tensimeter, termometer, dan dental amalgam. Ya, ini ya, jadi Bapak Ibu, tugas kita di sektor kesehatan untuk dua aspek, 2 sektor, yaitu di penambang emas skala kecil dan di Fasiankes dengan target-target tadi, ya. Kalau di penambang emas skala kecil kita masih bisa ada waktu tahun 2025 baru 100%, tidak boleh lagi dipakai di penambang emas skala kecil. Namun untuk di alat kesehatan tadi tidak ada waktu lagi, tinggal berapa bulan Bapak Ibu? Sekarang sudah bulan Oktober, berarti tinggal 2,5 bulan kita untuk berbenah, untuk mempercepat penghapusan alat kesehatan bermerkuri tadi. Karena tadi sudah ditetapkan 31 Desember seluruh Fasiankes telah melaksanakan penghapusan alat kesehatan bermerkuri. Nah, yang dimaksud dengan penghapusan di sini menurut Peraturan Presiden Nomor 21 2019 Bapak Ibu adalah bahwa sudah melaksanakan penggantian atau substitusi alat kesehatan dengan yang mengandung merkuri dengan yang tidak mengandung merkuri. Jadi penghapusan di sini bukan dimusnahkan, tapi berarti Bapak Ibu sudah melaksanakan penggantian alkes bermerkuri dengan yang tidak mengandung merkuri. Dan tentu dilakukan penyimpanan sesuai standar. Nanti kita diskusikan bagaimana penyimpanannya sampai disebut Fasiankes tadi sudah melaksanakan penghapusan alkes bermerkuri ini. Ini sudah disampaikan Pak Direktur tadi. Tentu turunan dari Perpres 21 sudah kita harus punya payung hukum yang dapat menjadi payung hukum bagi Bapak Ibu di dalam melaksanakan penghapusan alat kesehatan bermerkuri dengan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2019 tentang penghapusan dan penarikan alat kesehatan bermerkuri di fasilitas pelayanan kesehatan. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini diamanatkan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaksanakan penghapusan alat kesehatan bermerkuri. Ya, jadi saya ulang lagi, intinya di sana diatur bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaksanakan penghapusan alat kesehatan bermerkuri dengan mekanisme yang nanti kita diskusikan bagaimana melaksanakan. Kalau ada kata wajib, tadi ada pertanyaan, berarti kalau ada kata wajib berarti ada sanksinya. Dan tentu kaitannya dengan hari ini ada reward, ada kewajiban. Mas.
kewajiban, ada sanksi dan ada reward bagi yang melaksanakan dengan baik. Nah, Permenkes ini silakan kalau Bapak Ibu belum punya, silakan dapat di-download ya di website Kemenkes atau hukor.kes.id. Nanti juga kami akan share bersama dengan materi-materi yang presentasi dalam sosialisasi hari ini. Bapak Ibu sekalian, selain Permenkes nomor 41 sudah ada juga tentu sebelum Permenkes nomor 41 terbit sudah didahului dengan surat edaran dari Dirjen Pelayanan Kesehatan kepada seluruh pimpinan rumah sakit, seluruh pimpinan puskesmas, seluruh pimpinan pasienkes lain, dan tentu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, Ketua Asosiasi Persi, Arfi, Arsada, Adinkes yang mengenai surat edaran ini yang di dalamnya diamanatkan sama dengan Permenkes tadi bahwa pasienkes wajib melaksanakan penghapusan alat kesehatan bermerkuri sesuai dengan amanat dari Peraturan Presiden nomor 21 2019 ya. Dan tentu di dalam surat edaran ini diperlukan komitmen dari direktur rumah sakit, komitmen dari pimpinan pasienkes untuk melaksanakan penggantian alkes bermerkuri dengan yang tidak mengandung merkuri. Nah, selain surat edaran Dirjen Yankes ini, Bapak Ibu, sudah ada juga surat edaran dari Dirjen Farmalkes mengenai izin edar, penetapan masa berlakunya izin edar dan peredaran alat kesehatan yang mengandung merkuri. Jadi, surat edaran dari Dirjen Farmalkes ini menetapkan bahwa Desember 2018 tidak boleh lagi alat kesehatan yang mengandung merkuri seperti tensiometer, termometer, dan dental amalgam tidak boleh lagi diperjualbelikan di pasaran. Jadi harusnya itu tidak ada lagi di toko, di apotik, atau di dalam pengadaan tadi sudah jelas Pak Direktur sudah mengatakan itu sudah tidak ada di dalam pengadaan. Ya, jadi itu sejak 2018 izin edar, stop edar untuk alkes bermerkuri ini sudah diberlakukan. Jadi tidak ada lagi harusnya di pasar resmi. Namun saya dapat informasi masih ada toko-toko yang menjual, apotik-apotik yang menjual. Mungkin mereka belum tahu ada stop edar ini dan mungkin mereka mendapatkan secara ilegal. Ya, karena kalau secara izin harusnya itu sudah tidak ada lagi karena sudah di stop izin edar untuk peredaran alkes mengandung merkuri ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk dalam penghapusan alat kesehatan bermerkuri ini tentu kita Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian LHK bersama-sama melaksanakan bagaimana upaya percepatan dan pembinaan untuk penghapusan alat kesehatan bermerkuri. Kemudian kalau di Dinas Kesehatan tentu antara bidang Kesmas dengan bidang Yankes bersama-sama melaksanakan pembinaan atau sosialisasi seperti yang kami laksanakan. Tadi Pak Direktur Pasienkes sudah juga memberikan komitmen-komitmen dan arahan, dan kita berharap juga di provinsi dan kabupaten antar Kesmas dengan Yankes beriring bersama bersinergi untuk pembinaan atau sosialisasi bersama dalam upaya percepatan penghapusan alkes bermerkuri ini. Nah, tentu pertanyaan Bapak Ibu paling banyak nih tadi saya baca di chat. Bagaimana mekanisme untuk penghapusannya? Kalau sudah dihapus, sudah diganti, sudah disimpan, apakah disimpan begitu saja? Apakah nanti dimasukkan ke TPS Limbah B3? Atau apakah nanti dihapus bersama barang milik negara, BMN? Nah, itu banyak pertanyaan tadi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ke
Permenkes nomor 41 sudah jelas di sana bagaimana mekanisme penghapusan dan penarikan alat kesehatan yang mengandung merkuri baik untuk Fasiankes pemerintah maupun Fasiankes swasta. Jadi sama Bapak Ibu kondisinya, mau swasta atau pemerintah sama-sama bahwa alkes bermerkuri itu harus segera dihapus ya. Untuk melaksanakan penghapusan ini tentu harus ada komitmen dari pimpinan Fasiankes. Tentu harus ada dukungan, kemauan dari pimpinan rumah sakit dan Fasiankes atau kepala puskesmas ya. Setelah ada komitmen, ada dukungan, tadi ada pertanyaan perlu dibentuk tim? Ya harus, apalagi kalau rumah sakit. Karena tentu bagian Kesling sendiri tidak akan bisa, karena kan terkait dengan nanti ada pelayanan atau bagian yang menangani sarana prasarana. Jadi sangat bagus sekali kalau itu ada tim penghapusan alkes bermerkuri yang ditetapkan oleh pimpinan Fasiankes, sehingga penghapusan ini dapat berjalan. Kalau itu hanya satu orang individu bagian Kesling saja, itu tidak akan bisa berjalan, karena nanti mereka hanya bagian programnya. Tapi bagaimana untuk dukungan sarananya, bagaimana untuk penyimpanan alatnya dan lain-lain. Jadi harus ada tim di sana yang tentu Bapak Ibu yang memahami siapa saja yang harus terkait yang menangani alat ini. Setelah ada komitmen, ada dukungan dari pimpinan dan ada tim tadi, tim penghapusan alkes bermerkuri, maka dilakukan penilaian dan inventarisasi alat kesehatan yang mengandung merkuri. Tim melakukan inventarisasi mana alat kesehatan yang mengandung merkuri dan mana yang tidak mengandung merkuri, jumlahnya berapa banyak, dari unit mana saja, kondisi alatnya seperti apa, itu harus dilakukan inventarisasi ya. Setelah dilakukan penilaian dan inventarisasi, buat perencanaan untuk penggantiannya ya. Buat perencanaan, masukkan syukur-syukur kalau tahun ini sudah Bapak Ibu sudah membuat perencanaan penggantian. Kalau masih di tempat Bapak Ibu masih ada termometer tensimeter yang mengandung merkuri, berarti kan harus segera melaksanakan perencanaan. Tadi Pak Direktur sudah mengatakan sudah ada di dalam DAK ya, menu DAK. Nah, Bapak Ibu kemarin kan mungkin sudah mengusulkan di dalam perencanaan DAK untuk penggantian itu, dan tadi Pak Direktur arahkan sudah dikawal, tidak boleh lagi mengusulkan alkes yang mengandung merkuri. Dan Bapak Ibu bagi yang mengusulkan tadi tentu mudah-mudahan didukung dengan pendanaan-pendanaan ini. Nah, setelah melakukan perencanaan penggantian, tentu segera laksanakan penggantian. Kalau alatnya tadi sudah tersedia, segera lakukan penggantian atau substitusi alat ya. Tadi ada pertanyaan lagi tadi, kalau belum tersedia alatnya, tadi Pak Direktur sudah kasih solusi ya. Tensimeter termometer kan murah, dan jangan beli alat-alat yang berat-berat dan mahal dulu, karena ini kan yang krusial, yang ini yang sito yang harus segera diganti. Tentu ini yang harus diprioritaskan. Nah, kalau sudah ada alatnya, segera lakukan penggantian, substitusi alat. Kemudian tadi substitusi alat yang mengandung merkuri, segera lakukan penyimpanan sementara. Nah, masuk ke penyimpanan sementara Bapak Ibu, berarti rumah sakit atau Fasiankes Bapak Ibu kalau sudah mengganti tadi harus segera melakukan penyimpanan sementara sesuai standar, sesuai SOP yang ada di dalam Permenkes 41. Jadi Bapak Ibu kalau mau melakukan penyimpanan sementara, jangan melakukan tanpa membaca Permenkes 41. Ya, di dalam Permenkes 41 penyimpanan sementara 2, penyimpanan sementara itu dikategorikan 2 Bapak Ibu. Untuk alat kesehatan yang masih utuh, yang tidak rusak, tentu masih diperlakukan seperti alat kesehatan pada umumnya, dan tentu disimpan dengan baik di ruang khusus, ya, punya wadah khusus, yang pastikan bahwa wadahnya ini atau alkes ini yang disimpan di dalam wadah tidak akan pecah. Pastikan tidak akan pecah kalau Bapak Ibu simpan di sini karena masih utuh. Dan masukkan ke dalam ruangan yang ada, tidak harus membuat ruangan khusus, ruangan baru, tapi ruangan yang ada, tapi peruntukannya bisa dipakai bersama-sama dengan mungkin alat yang lain, tapi punya lemari khusus
punya wadah khusus dan simpan di ruangan tersebut dalam wadah khusus dan diberi label. Diberi label di sana bahwa alkes bermerkuri, dan tentu ada catatannya Bapak Ibu. Berapa alat yang Bapak Ibu simpan, berapa tensimeter, dari ruangan mana saja, kondisinya bagus atau ini, termometernya ada berapa. Jadi harus ada catatan Bapak Ibu pada saat penyimpanan untuk alat ini dan diberi label tadi. Dan pastikan alat ini tidak akan pecah pada saat Bapak Ibu simpan. Ya. Sampai di sana Bapak Ibu simpan, belum dilakukan penarikan Bapak Ibu. Simpan saja dulu. Pastikan bahwa tersimpan dengan baik di dalam ruangan tadi, di dalam wadah tadi. Kalau Bapak Ibu sudah menyimpan di dalam ruangan dan wadah yang baik tadi dan punya catatannya dengan baik, berarti Bapak Ibu sudah melaksanakan upaya penghapusan alat kesehatan bermerkuri karena sudah disimpan di ruangan, tidak dipakai lagi dan tersimpan. Pastikan ruangan itu terkunci, tidak mudah dimasuki orang, dan pastikan bahwa alat yang Bapak Ibu simpan di sini, di ruang khusus ini, tidak akan hilang. Ini penting karena pada saat disimpan tadi alatnya harus sama nanti pada saat akan ditarik. Ya. Penarikan Bapak Ibu belum akan dilakukan saat ini karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru sementara membangun untuk depo storage untuk penyimpanan alkes bermerkuri di setiap provinsi. Jadi tidak boleh dibuang sembarang, tapi simpan di ruang khusus. Nanti sampai kami akan membuat surat edaran kepada Bapak Ibu bahwa alat itu akan ditarik bila depo storage-nya sudah siap. Jadi simpan dengan aman dan pastikan ada catatannya. Itu Bapak Ibu ya, sampai penarikan dilakukan. Nah, bagaimana dengan alat kesehatan yang pecah? Mungkin ada yang pecah, ya, yang rusak. Ya, rusak di sini artinya pecah, bukan rusak tidak bisa dipakai ya, tapi rusak karena pecah. Nah, untuk alkes bermerkuri yang pecah, masukkan ke dalam TPS limbah B3 karena itu sudah dikategorikan sebagai limbah B3. Kalau yang masih utuh tadi kita masih kategorikan alat kesehatan, tapi harus ditangani dengan baik dan disimpan dengan baik. Ya, untuk yang pecah kita sudah masukkan dalam kategori limbah B3. Penanganannya masuk ke TPS limbah B3 dan di sana jangan dicampur dengan limbah medis Bapak Ibu, tapi harus ada punya wadah khusus ya. Wadahnya tersendiri dan diberi label di sana bahwa ini adalah alkes bermerkuri yang pecah. Ya, kalau alkes bermerkuri pecah di TPS limbah B3 seperti itu dan diberi label alkes bermerkuri yang pecah. Kemudian nanti akan dilakukan pengangkutan limbah B3 oleh perusahaan pengangkut limbah B3 yang berizin. Ya. Namun Bapak Ibu perlu ketahui bahwa tidak semua transporter atau pengangkut berizin itu mau mengangkut untuk limbah merkuri ini, limbah alkes bermerkuri. Karena tidak semua pengangkut ini punya izin untuk mengangkut limbah merkuri. Walaupun mereka berizin untuk limbah B3 atau limbah medis, namun mereka belum tentu mempunyai izin untuk mengangkut limbah merkuri. Jadi simpan saja di sana sampai nanti ada pengangkutan yang bisa mengangkut untuk limbah merkuri ini. Nah, kalau tadi pengangkutan limbah B3 bisa diangkut oleh perusahaan pengolah, perusahaan pengangkut akan dibawa ke perusahaan pengolah yang punya izin khusus untuk mengolah di Indonesia. Sampai saat ini yang dapat saya ketahui adalah baru ada satu. Tapi itu pun juga tidak dimusnahkan. Jadi Bapak Ibu, alkes bermerkuri ini bawa ke pengolahan limbah B3 ini, mereka di sana tidak musnahkan, tidak boleh dimasukkan ke insinerator, tapi mereka hanya mengeluarkan dari kerangkengnya, kemudian mengeluarkan merkurinya dengan SOP dan standar tentu yang sudah terpenuhi, dan mereka nanti akan melakukan pengiriman ke negara yang siap menerima untuk
yang sudah kerjasama dengan Indonesia untuk penanganan merkuri ini. Jadi Bapak Ibu, demikianlah untuk bagaimana mekanisme penghapusan dan penarikan alkes bermerkuri. Merkuri sampai saat ini belum bisa diolah oleh Indonesia karena Indonesia belum punya sarana prasarana yang khusus, yang aman dan standar untuk pengolahan merkuri. Ya, jadi walaupun tadi saya ulang bahwa walaupun itu sama-sama limbah B3 dengan limbah medis, tapi perlakuan dan pengelolaannya berbeda. Ya, jadi kalau alkes bermerkuri demikian Bapak Ibu bagaimana mekanisme penghapusannya, dan tadi di penyimpanan sementara ada 2 kategori ya. Kalau dia pecah masuk ke TPS limbah B3, kalau itu utuh berarti Bapak Ibu simpan di ruang khusus dengan kriteria wadah yang tadi ruang yang menurut persyaratan, dan pastikan tidak akan pecah di sana dan tidak akan hilang, dan tentu harus ada catatannya. Dan nanti akan dilakukan penarikan alkes bermerkuri bila storage depot sudah siap untuk penyimpanan akhir atau penyimpanan di setiap provinsi. Ya, di dalam Permenkes 41 Bapak Ibu tentu bagaimana ada pembinaan pengawasan. Pembinaannya tentu melalui sosialisasi. Salah satu upaya pembinaan yang kami lakukan adalah melalui sosialisasi seperti ini walaupun virtual. Terima kasih Bapak Ibu hadir banyak dan kami apresiasi kepada Bapak Ibu semua. Ya. Monitoring dan evaluasi juga kita lakukan terus, peningkatan SDM, ya, komunikasi informasi edukasi. Untuk komunikasi informasi edukasi, Bapak Ibu kami punya media-media yang bagaimana melaksanakan penghapusan alkes bermerkuri. Nanti kami akan coba share kepada dengan bahan-bahan yang ada. Kita punya banner, poster, leaflet, dan tentu saya berharap bahwa media-media itu Bapak Ibu juga pakai untuk penyebarluasan informasi penghapusan alkes bermerkuri di Fasiankes Bapak Ibu. Dan bagian dari pembinaan dan pengawasan tentu adalah pemberian penghargaan. Nah, bagian dari pemberian penghargaan ini adalah untuk memacu dan memberikan reward kepada Fasiankes yang sudah melaksanakan penghapusan alkes bermerkuri sesuai standar, sesuai mekanisme yang ada. Jadi tentu nanti di dalam pemberian penghargaan kita akan melihat mekanisme yang ada apakah sesuai dengan mekanisme atau langkah-langkah yang ada di dalam Permenkes 41 atau tidak. Jadi tidak asal melaksanakan penghapusan, tapi harus sesuai standar atau SOP yang ada. Ya. Nah, untuk pelaporan, untuk pelaporan setiap Fasiankes baik pemerintah maupun swasta tentu wajib melakukan pencatatan pelaporan untuk penghapusan alkes bermerkuri ini. Ya, tentu dilakukan secara berjenjang ya, mulai dari Fasiankes, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinkes Provinsi, dan Kemenkes. Pencatatan pelaporan dapat terintegrasi dengan pelaporan yang menggunakan media daring. Dan pelaporan yang ada saat ini untuk alkes bermerkuri, penghapusan alkes bermerkuri khusus, yaitu bit.ly borang alkes bermerkuri. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum melakukan pelaporan melalui bit.ly borang alkes bermerkuri, kami berharap bahwa setelah sosialisasi ini mulai melakukan pelaporan, dan tentu kita akan melihat di setiap provinsi Fasiankes yang sudah masuk, dan kita akan evaluasi feedback kepada provinsi, dan tentu provinsi akan feedback kepada kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan penghapusan alkes bermerkuri, silahkan segera laporkan ke bit.ly borang alkes bermerkuri. Karena kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan penghapusan alkes bermerkuri tapi belum melapor melalui bit.ly borang alkes bermerkuri, berarti Bapak Ibu belum, Fasiankes Bapak Ibu belum terdaftar di kami bahwa Fasiankes Bapak Ibu sudah melaksanakan penghapusan alkes bermerkuri. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data yang kami dapatkan dari Fasiankes, ya, ini adalah kondisi jumlah Fasiankes yang telah melaksanakan penghapusan alkes bermerkuri per 11 Oktober 2020. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ya,
Kalau kita lihat berdasarkan jumlah Fasiankes yang ada di seluruh Indonesia, saya lihat Jawa Barat paling banyak Fasiankesnya tentunya ya. Ada 2.494. Namun yang sudah melaksanakan penghapusan alkes bermerkuri dan sudah melapor yaitu baru 161 Fasiankes. Ya. Kemudian kita lihat lagi Jawa Timur. Jawa Timur di sini ada 2.302 Fasiankes di sana. Dan yang sudah melaksanakan penghapusan dan sudah melapor ada 1.377 Fasiankes. Kami apresiasi untuk Jawa Timur, Bapak Ibu sekalian, karena kalau saya lihat berdasarkan data per 11 Oktober yang masuk, Jawa Timur yang terbanyak nih, yang sudah melaksanakan pelaporan, sudah melaksanakan penghapusan alkes bermerkuri, dan sudah memberikan pelaporan melalui Bitli Borang alkes bermerkuri tadi sebanyak 1.377 Fasiankes. Apresiasi untuk Jawa Timur. Diikuti oleh Jawa Tengah. Jawa Tengah yang sudah melaksanakan penghapusan alkes bermerkuri dan sudah melapor ada 940 Fasiankes. Ya. Kemudian ada Riau tadi ada 325 Fasiankes, apresiasi untuk Riau, 325 yang sudah melapor dari 451 Fasiankes di Riau. Ya. Kemudian ada Sulut juga 249 dari 271 Fasiankes. Hampir Sulut ini hampir 100%, sudah hampir semuanya Fasiankesnya sudah melakukan pelaporan alkes bermerkuri. Ya. Diikuti Kalimantan Utara ini juga hampir 100%. Sulawesi Barat ya, demikian juga dengan Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah dari 251 Fasiankes ada 192 yang sudah melaksanakan. Tadi Riau ya, juga Gorontalo dan Kalsel. Sulawesi Selatan ada 377 dari 886. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, DKI ada 1.215 Fasiankes yang tadi melapor dan melaksanakan penghapusan baru 118. Saya yakin bahwa mungkin yang melapor ini masih sangat sedikit karena kami mendapat informasi bahwa sebagian besar di DKI sudah melaksanakan penghapusan alkes bermerkuri, namun data yang masuk masih sedikit. Nih teman-teman DKI segera Bapak Ibu kalau sudah melaksanakan segera laporkan sehingga angka Bapak Ibu bisa naik karena informasi yang kami dapat sudah banyak sebenarnya, tapi yang melapor baru sedikit, ya. Maluku baru ada 2 dan Sumatera Barat baru ada 12. Bali juga kami dapat informasi kalau Bali sebagian besar sudah melaksanakan penghapusan alkes bermerkuri, namun yang melapor baru ada 7. Jadi ini adalah kondisinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan tapi belum melapor, ya tetap dianggap belum melaksanakan karena yang akan kami pegang datanya adalah data yang masuk melalui Bitli Borang alkes bermerkuri. Demikian juga Maluku Utara nih, yang masih kurang nih Maluku Utara baru 7 dari 174. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami mengharapkan kerja keras yang Bapak Ibu sudah lakukan dengan melaksanakan penghapusan alkes bermerkuri segera dilaporkan kalau itu sudah dilaksanakan melalui Bitli Borang sehingga kondisi atau data-data ini potret per provinsi Bapak Ibu bisa tentu akan lebih baik dari kondisi yang ada atau data yang ada saat ini. Nah ini gambaran ya bagaimana kondisi secara nasional potretnya. Siapa yang berada paling di depan? Tadi ya paling di depan yang paling banyak sudah melapor dan sudah melaksanakan. Apresiasi tadi untuk Sulawesi Utara ya. Diikuti dengan Kalimantan Utara, diikuti Sulawesi Barat, diikuti Kalimantan Tengah, diikuti Riau, diikuti Gorontalo, diikuti Kalimantan Selatan, diikuti Lampung, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Jambi, NTT, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, DIY, Babel, Kaltim, Kepri, Papua Barat, Banten, Papua, DKI, nih. DKI jangan berada paling ujung ya, DKI
angkanya sama nih dengan Papua, diikuti dengan Aceh, Jawa Barat, Maluku Utara, NTB, Sumut, Bali. Bali sebenarnya sudah banyak melaksanakan, tapi tadi angkanya masih sedikit, baru 2, Sumatera Barat dan Maluku. Ya. Jadi ini adalah gambaran secara nasional Bapak Ibu, dan sampai saat ini dari jumlah Fasiankes yang ada yang sudah melapor melalui Bitle Borang Alkes Bermerkuri bahwa sudah melaksanakan penghapusan, sampai saat ini baru 32% dari seluruh Fasiankes di Indonesia. Ya, silahkan, saya yakin setelah sosialisasi ini dan Bapak Ibu sudah memahami dan mengetahui dan mungkin sudah melaksanakan penghapusan, segera laksanakan pelaporan melalui Bitle Borang Alkes Bermerkuri. Ini Bapak Ibu sekalian media-media KIE yang kami sudah siapkan dan sudah ada. Soft copy-nya juga ada dalam bentuk soft copy, ya, ada poster, ada banner, ada leaflet dan lain-lain. Silakan ya, kalau Bapak Ibu bisa gandakan. Kemarin saya ada kabupaten yang minta, provinsi yang minta, boleh nggak Bu Yelsi filenya diberikan kepada kami untuk kami gandakan. Kami punya dana dari promosi kesehatan. Silakan, dengan senang hati kami memberikan Bapak Ibu soft copy-nya untuk Bapak Ibu gandakan. Ya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana upaya percepatan penghapusan Alkes Bermerkuri ini yang kita lakukan untuk mendorong penghapusan Alkes Bermerkuri di setiap daerah. Yang pertama tentu peran pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten harus segera menyusun rencana aksi daerah, dan setiap provinsi sebenarnya sedang berproses dan tentu diharapkan ada pendampingan dari Dinas Kesehatan dan Dinas LHK untuk menyusun rencana aksi daerah dalam pengurangan penghapusan merkuri di provinsinya, dan tentu mengacu kepada rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan merkuri. Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dan bersinergi melaksanakan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan penghapusan dan penarikan alat kesehatan bermerkuri. Fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan penghapusan, dan nantinya kalau sudah tersedia storage depot akan dilaksanakan penarikan bermerkuri, ya, dan untuk penghapusannya sampai akhir tahun 2020, 31 Desember 2020, dengan langkah-langkah tadi, komitmen pimpinan Fasiankes, kemudian ada penilaian dan inventarisasi oleh Fasiankes, mana Alkes Bermerkuri dan mana yang tidak, kemudian membuat perencanaan penggantian, membuat usulan pembiayaan, kemudian bila sudah tersedia alatnya, segera laksanakan substitusi. Kalau sudah dilaksanakan substitusi atau penggantian, segera laksanakan penyimpanan sementara dengan aman dan sesuai standar, sesuai SOP yang ada di dalam Permenkes 41 tadi, dan lakukan monitoring dan evaluasi. Nah, apresiasi bagi Fasiankes, ya, kita akan memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan kepada Fasiankes dan kabupaten kota, pemerintah daerah kabupaten kota dan pemerintah daerah provinsi yang sudah melaksanakan 100% penghapusan alat kesehatan bermerkuri. Penghargaan tahap awal mulai akan diberikan, kami sebenarnya kemarin Bapak Ibu merencanakan dalam rangka HKN. Namun karena kondisi pandemi sekarang, jadi kita ada waktu lagi Bapak Ibu untuk Bapak Ibu berbenah dan melakukan upaya-upaya mekanisme penghapusan. Ada waktu, kami diarahkan pimpinan bahwa penghargaan akan kita berikan pada Januari 2021. Jadi kita menunggu Desember selesai, 31 Desember, dan di bulan Januari kita akan melihat dan akan menilai dan akan melakukan verifikasi kepada data-data yang masuk, Fasiankes mana saja yang sudah melaksanakan penghapusan Alkes Bermerkuri, dan akan kita berikan penghargaan di bulan Januari 2021. Penilaian dan verifikasi lapangan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas LHK Kabupaten Kota dan Provinsi. Bapak Ibu sekalian,
usulan-usulan yang masuk ke pusat yang disampaikan kepada kami supaya kami harapkan sudah melalui verifikasi yang dilakukan oleh kabupaten kota dan dinas kesehatan provinsi. Jangan kami dikirimkan semua Fasiankes tapi Bapak Ibu belum melakukan verifikasi. Kemudian daftar usulan yang dilakukan atau diusulkan oleh dinas kesehatan provinsi dikirim secara resmi kepada kami, boleh melalui email, namun ada surat pengantar resmi dari Dinas Kesehatan Provinsi. Tentu provinsi mengusulkan kepada pusat tentu berdasar kepada usulan secara resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan tadi tentu sudah dilakukan verifikasi bahwa apakah sudah benar telah melaksanakan penghapusan alkes bermerkuri 100%, baru kirim secara resmi kepada kami. Instrumen verifikasi dari Kemenkes dengan menggunakan pengisian data tadi ya, alkes bermerkuri, di Bitly borang alkes bermerkuri, dan pengisian aspal. Surat kepada Kepala Dinas Provinsi juga sudah kami sampaikan secara resmi beberapa waktu yang lalu. Kami harapkan provinsi dan kabupaten sudah sosialisasi kepada seluruh Fasiankes yang ada di wilayahnya. Ya, Bapak Ibu, untuk rencana penghargaan terkait alkes bermerkuri ini direncanakan diberikan kepada rumah sakit, puskesmas, klinik, dan praktek mandiri. Ya, sasarannya tentu tadi ya, rumah sakit, puskesmas, dan praktek mandiri. Metodenya kami akan melakukan sosialisasi seperti ini, verifikasi di daerah, verifikasi di tingkat provinsi, dan di pusat tentu akan ada verifikasi di kami lagi untuk memastikan apakah benar usulan-usulan yang disampaikan oleh provinsi ini sudah benar melaksanakan penghapusan alkes bermerkuri atau belum. Tentu adalah verifikasi akhir di tingkat pusat, tapi kami sangat berharap bahwa dilakukan verifikasi oleh provinsi dan kabupaten kota terlebih dahulu. Setelah itu ada pemberian penghargaan. Ya, nanti proses penghargaan ini nanti akan disampaikan secara detail ya oleh tim kami. Nah, ini Bapak Ibu surat informasi penghargaan ke Dinas Kesehatan sudah kita sampaikan bulan September yang lalu ya, sudah 2 kali, 11 September dengan 17 September. Aspek penilaian Bapak Ibu tentu yang dinilai adalah komitmen pimpinan. Harus ada bentuk komitmen dari pimpinan. Seperti apa komitmennya? Dan itu harus ada buktinya untuk kami nanti melihat bahwa Fasiankes tadi benar ada komitmennya. Kemudian aspek lain yang dinilai adalah Fasiankes tidak menggunakan alkes bermerkuri. Harus ada buktinya bahwa benar-benar rumah sakit atau puskesmas Bapak Ibu atau Fasiankes Bapak Ibu tidak menggunakan lagi alkes bermerkuri. Harus ada dokumentasi atau Bapak Ibu harus membuktikan bahwa benar-benar sudah tidak menggunakan lagi alkes bermerkuri. Kemudian surat pernyataan tidak menggunakan alkes bermerkuri harus ada dan ditandatangani oleh pimpinan Fasiankes. Ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit, pimpinan puskesmas, atau tergantung Fasiankes yang mengusulkan. Jadi harus surat pernyataan dari pimpinan bahwa benar rumah sakit saya atau puskesmas ini telah tidak menggunakan lagi alkes bermerkuri. Kemudian aspek yang dinilai lagi adalah bagaimana penyimpanan alkes yang telah diganti. Apakah hanya disimpan begitu saja, kemudian ditumpuk-tumpuk, atau benar dilaksanakan penyimpanan sesuai dengan kriteria ketentuan yang ada di Permenkes 41. Kita akan lihat mekanisme penyimpanan di tempat Bapak Ibu, dan harus ada dokumentasinya. Ya, jadi harus bisa membuktikan bahwa penyimpanannya ini seperti ini, dan nanti tim kami akan menilainya apakah sudah sesuai standar SOP penyimpanan sesuai Permenkes 41 atau belum. Ya,
Bapak Ibu, tentu nanti penghargaannya ada dalam bentuk, kita rencanakan piagam, dan ada yang dalam bentuk sertifikat penghargaan untuk rumah sakit, untuk puskesmas, atau pasienkes yang sudah melaksanakan penghapusan alkes bermerkuri ini. Ya, sebagai penutup Bapak Ibu, bahwa penghapusan alkes bermerkuri wajib dilaksanakan di seluruh pasienkes di seluruh Indonesia. Sinergi dan kolaborasi antara Dinas Kesehatan, Dinas LHK, dan lintas program di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota tentu sangat penting untuk percepatan penghapusan alkes bermerkuri di setiap daerah. Fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan segera melaksanakan penghapusan alkes bermerkuri dan masih ada waktu sampai akhir Desember 2020, dan sebenarnya kami berharap setiap provinsi dan kabupaten kota mempunyai target bulan berapa. Dalam pertemuan evaluasi yang lalu, provinsi dan kabupaten kota sudah punya komitmen dan sudah punya target-target bulanan yang akan kita evaluasi nanti, apakah provinsi Bapak Ibu sudah mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan dalam pertemuan evaluasi yang lalu. Sebagai apresiasi kepada pemerintah daerah dan pasienkes yang telah melaksanakan penghapusan 100% alkes bermerkuri, akan diberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah melaksanakan penghapusan alkes bermerkuri 100%. Artinya benar-benar sudah tidak menggunakan lagi alkes bermerkuri. Diharapkan setiap provinsi, kabupaten kota segera mensosialisasikan dan melakukan verifikasi dokumen yang akan dikirim sebelum disampaikan kepada pusat, dan kita akan proses untuk pemberian penghargaannya. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian. Ini foto-foto adalah bagaimana penandatanganan kerjasama